Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana keadaannya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengecek semangat dari anak-anak terlebih dahulu. Nah, baik, sudah siap? Kita lakukan bersama-sama ya. Kita mulai. 3, 2, 1. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis untuk cincin, jari kelingking terkecil. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Angkat tangan, lipat tangan, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, untuk absensi pada pagi hari ini nanti dilaksanakan pada WA Group ya. Nah, baik anak-anak, pada pembelajaran yang sebelumnya, adakah yang ingat kita sudah belajar apa saja? Ya, benar sekali. Kemarin kita sudah belajar mengenai tanggung jawab, kemudian kita sudah belajar mengenai bagian-bagian dari pantun, dan juga kita sudah belajar mengenai gerakan tari. Nah, anak-anak, sebelum Ibu melanjutkan materi pembelajaran pada pagi hari ini, adakah yang sudah tahu kita akan belajar apa hari ini? Hari ini kita akan belajar pada tema 4, sehat itu penting, subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Pada pembelajaran yang pertama. Nah, tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, dengan kegiatan mencari tahu tentang berbagai penyakit yang mempengaruhi organ peredaran darah dan cara pencegahannya, siswa dapat mengidentifikasi berbagai macam penyakit yang mempengaruhi organ peredaran darah manusia dan cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Yang kedua, dengan kegiatan mengamati pembacaan pantun, siswa dapat menjelaskan isi pantun yang disajikan secara lisan dan tutur. Kemudian yang ketiga, dengan kegiatan menulis pantun, siswa dapat menjelaskan isi pantun yang disajikan secara tertulis dan tutur. Yang keempat, dengan kegiatan mencoba menulis pantun dengan tema menjaga kesehatan tubuh, siswa dapat membacakan pantun yang dibuatnya dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, yang selanjutnya silakan anak-anak buka buku siswanya pada halaman 93. Nah, di dalam halaman 93 di sana terdapat cerita tentang bagaimana cara menjaga kesehatan organ peredaran darah. Baik, kita baca bersama-sama terlebih dahulu ya. Agar terjadi pertukaran udara, Siti membuka jendela kamar. Kamar Siti menjadi sejuk dan segar. Siti selalu menghirup udara segar di kamar. Siti pun hidup sehat. Itulah salah satu cara Siti menjaga kesehatan. Bagaimana cara lain yang dilakukan Siti untuk menjaga kesehatan? Nah, kita baca lagi cerita berikutnya. Minggu pagi, Siti, Dayu, dan Lina bersepeda santai. Mereka bersepeda santai dari rumah Siti pukul 6 menuju alun-alun. Jarak rumah Siti menuju alun-alun tidak jauh, kurang lebih 5 km. Siti, Dayu, dan Lina hanya menghabiskan waktu 15 menit untuk sampai ke alun-alun. Siti, Dayu, dan Lina telah melakukan salah satu bentuk olahraga yang bisa memperlancar peredaran darah, yaitu bersepeda santai. Nah, anak-anak, tahukah anak-anak bahwa bersepeda santai itu dapat mengurangi penyakit jantung koroner? Dan dalam penelitian, dengan bersepeda kurang lebih 1 minggu dapat menurunkan gejala
jantung koroner. Nah, apakah anak-anak tahu apa itu jantung koroner? Nah, penyakit jantung koroner ini yaitu adalah penyakit yang disebabkan oleh tersumbatnya arteri koroner. Nah, selain penyakit jantung koroner ini, terdapat berbagai penyakit yang dapat menghambat cara kerja sistem peredaran darah pada manusia. Berikut ini Ibu memiliki gambar. Nah, ini merupakan gambar anemia pada anak. Nah, apa itu anemia? Ada yang tahu? Nah, penyakit anemia ini yaitu adalah penyakit yang disebabkan oleh rendahnya Hb atau hemoglobin pada darah. Nah, ciri-ciri anemia yaitu yang pertama, mudah pusing dan juga cepat merasa lelah. Nah, bagaimana cara menghindari atau mencegah anemia ini? Yaitu dengan cara mengkonsumsi makanan yang memiliki atau mengandung zat besi. Contohnya yaitu ada bayam dan juga kacang-kacangan. Gambar berikutnya. Nah, gambar ini merupakan penyakit leukemia. Nah, apa itu penyakit leukemia? Nah, leukemia ini disebabkan oleh sel-sel darah putih yang memperbanyak diri dan tanpa terkendali. Jadi dapat mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah yang ada di dalam tubuh kita. Nah, bagaimana cara mencegah penyakit leukemia atau kanker darah ini? Yaitu dengan cara menjaga kesehatan tubuh kita dan menjaga pola hidup sehat kita, yaitu dengan cara memperbanyak mengkonsumsi makanan yang bergizi dan juga sering berolahraga. Nah, kemudian gambar yang selanjutnya yaitu ada penyakit demam berdarah. Nah, penyakit demam berdarah ini dapat dicegah dengan menjaga lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, penyakit demam berdarah ini juga dapat kita cegah dengan cara membasmi nyamuk Aedes aegypti dengan cara melakukan 3M. Nah, yang pertama yaitu ada mengubur barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai. Kemudian yang kedua yaitu rajin menguras penampungan air. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menutup penampungan air. Nah, apa saja gejala dari penyakit demam berdarah ini? Yaitu yang pertama, demam tinggi. Kemudian yang kedua, sakit perut. Yang ketiga, nyeri sendi atau otot. Yang kelima, diare. Yang keenam, muntah. Dan yang ketujuh yaitu munculnya bintik-bintik merah pada kulit. Nah, apabila anak-anak mengalami gejala yang sudah Ibu bacakan tadi, maka cara penanganannya yaitu yang pertama, kompres dahi dengan air dingin dan minum obat penurun panas. Kemudian yang kedua, memperbanyak minum air mineral atau air putih. Dan yang ketiga yaitu apabila gejala semakin memburuk atau semakin parah, anak-anak bisa segera memeriksakan dirinya ke dokter atau ke rumah sakit. Nah, yang selanjutnya yaitu ada penyakit thalassemia. Nah, apa itu penyakit thalassemia? Nah, penyakit thalassemia yaitu adalah penyakit kelainan darah. Nah, penyakit thalassemia ini tidak dapat dicegah karena penyakit thalassemia ini merupakan penyakit keturunan. Akan tetapi, penyakit thalassemia ini dapat dikurangi dengan pengobatan. Nah, bagaimana pengobatan yang dilakukan para pengidap thalassemia ini? Yaitu dengan cara melakukan transfusi darah dalam kondisi tertentu. Yang selanjutnya yaitu penyakit hemofilia. Nah, hemofilia ini yaitu adalah penyakit yang disebabkan oleh gangguan pembekuan darah. Nah, penyakit hemofilia ini tidak dapat diobati, namun dapat dicegah dengan cara menghindari pendarahan agar darah tidak terus mengalir. Nah, kemudian gejala apa saja yang dialami penyakit hemofilia ini? Yaitu yang pertama, sering mimisan, kemudian perdarahan pada luka yang sulit berhenti. Kemudian yang ketiga, ditemukannya darah pada urin dan tinja. Kemudian yang keempat yaitu mudah mengalami memar. Yang kelima yaitu perdarahan dan bengkak pada sendi siku dan lutut. Nah, anak-anak, kita sudah mengetahui berbagai macam
penyakit yang dapat mengganggu cara kerja sistem peredaran darah pada manusia. Nah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, berikut merupakan slogan yang sering kita dengar, yang merupakan slogan kesehatan. Lalu, apa makna slogan kesehatan yang telah Ibu bacakan tadi? Ada yang tahu? Nah, slogan tersebut mengandung nasihat. Nasihat bagi masyarakat merupakan hal yang umum yang dapat disampaikan pada berbagai macam media. Contohnya yang sudah Ibu bacakan tadi yaitu merupakan sebuah slogan kesehatan yang sering kita jumpai. Nah, selain slogan, nasihat juga dapat disampaikan melalui sebuah pantun. Anak-anak, silakan anak-anak buka buku siswanya pada halaman 95. Nah, di sana terdapat salah satu contoh pantun nasihat. Baik, Ibu bacakan terlebih dahulu ya. Indahnya persahabatan, saling menjaga dan menghormati. Jagalah kesehatan badan, jangan sampai mengobati. Nah, berikut merupakan pantun nasihat bagi kesehatan tubuh kita. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar mengenai bagian-bagian pantun. Nah, sekarang Ibu akan menuliskan sebuah pantun. Nah, nanti kita akan mengelompokkan bagian-bagian pantun yang akan Ibu tulis pada papan tulis. Nah, silakan anak-anak catat pada buku masing-masing agar anak-anak lebih memahami mengenai bagian-bagian pantun. Anak-anak, Ibu sudah menuliskan pantun ke dalam papan tulis ini. Silakan anak-anak perhatikan penjelasan Ibu, atau anak-anak juga bisa menyimak pada buku siswa halaman 97. Ibu bacakan pantunnya terlebih dahulu. Memang indah bunga selasi, selasi bunga tanpa getah. Lingkungan asri juga bersih, belajarnya nyaman, hatinya betah. Nah, anak-anak, di dalam pantun yang telah Ibu bacakan, atau anak-anak juga bisa lihat pada halaman 97, dapat kita peroleh atau kita ketahui bagian-bagian dari pantun tersebut. Nah, yang pertama, pantun ini yang telah Ibu bacakan tadi, yang terdapat dalam buku halaman 97. Di dalam pantun ini yaitu satu bait terdiri atas 4 baris. Cara menghitungnya yaitu 1, 2, 3, 4. Satu bait pantun itu terdapat 4 baris. Kemudian yang kedua, suku kata pada pantun. Ini yang baris pertama yaitu ada memang indah bunga selasi 9, selasi bunga tanpa getah 9, lingkungan asri juga bersih 10, belajarnya nyaman hatinya betah. Nah, suku kata berjumlah 9, 9, 10, dan 11. Nah, yang selanjutnya yaitu setiap baris itu terdiri atas 4 kata. Ya, kita hitung bersama-sama ya. 4 kata. Satu baris pertama. 1, 2, 3, 4. Baris pertama terdapat 4 kata. Kemudian baris yang kedua 1, 2, 3, 4. 4 kata lagi. Kemudian baris yang ketiga 1, 2, 3, 4. Ada 4 kata lagi. Kemudian baris yang keempat 1, 2, 3, 4. Nah, dapat disimpulkan bahwa di dalam pantun ini yaitu setiap baris terdiri atas 4 kata. Yang selanjutnya yaitu baris 1 dan 2 itu merupakan sampiran. Yang mana baris 1 dan 2 kita hitung dari atas 1, 2. Nah, ini merupakan sampiran. Kemudian baris 3 dan 4 itu merupakan isi pantun. Kemudian yang selanjutnya yaitu pantun ini bersajak AB, AB. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya pantun tersebut termasuk ke dalam jenis pantun nasihat. Baik anak-anak, sampai di sini ada yang ingin bertanya?
ada yang masih bingung mengenai materi kita pada pagi hari ini? Ibu harap anak-anak semua sudah memahami materi yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini ya. Nah, untuk anak-anak yang masih bingung, nanti bisa menanyakan terkait dengan materi kita pada pagi hari melalui WA Group, atau nanti anak-anak juga bisa bertanya melalui Google Classroom. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita sudah belajar apa saja tadi? Kita sudah belajar mengenai berbagai macam penyakit yang dapat mengganggu atau menghambat sistem kerja peredaran darah pada manusia, dan kita juga sudah belajar mengenai bagian-bagian dari paru. Pada tema 4, sehat itu penting, subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah pada manusia. Anak-anak, untuk tugas kita pada pagi hari ini nanti Ibu akan share melalui WhatsApp atau melalui Google Classroom. Nah, nanti anak-anak silahkan mengerjakan tugas yang akan Ibu berikan. Kemudian nanti batas waktu pengumpulannya akan Ibu informasikan pada WA Group. Nah, baik anak-anak, pembelajaran kita pada pagi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Pesan Ibu, anak-anak tetap semangat dan jangan lupa untuk menjaga kesehatannya ya. Baik anak-anak, pembelajaran kita pada pagi hari ini Ibu akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, pembelajaran kita pada pagi hari ini Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.